Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190, salah satu ayat yang cukup terkenal, yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih." Di antara tanda-tanda kesempurnaan atau baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat atau berfaedah. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti judul kita pada sore hari ini, ibadah dalam diam. Kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh para ulama, bahwa dalam Islam itu tidak ada perbuatan ataupun kondisi yang sia-sia. Bukan hanya ucapan seseorang saja yang bisa berpahala dan bernilai ibadah. Bukan hanya perbuatan zahir saja yang bisa bernilai ibadah. Tetapi juga dalam Islam, perasaan bisa juga bernilai ibadah, bisa juga bernilai maksiat. Bisa berpahala, bisa berdosa. Perasaan. Jadi kita punya perasaan suka atau benci. Suka dan benci ini bisa anugerah dari Allah, bisa musibah. Bisa ibadah, bisa maksiat. Bisa berpahala, bisa menambah dosa. Padahal cuma suka doang tuh. Mencintai sesuatu atau benci terhadap sesuatu. Suka kepada sesuatu atau enggan terhadap sesuatu. Itu aja bisa bernilai pahala, bisa bernilai dosa. Makanya cinta itu adalah anugerah dari Allah. Tetapi ketika dia disalahartikan, bisa menjadi musibah. Dan salah satu di antara fitnah-fitnah syaitan. Itu perasaan dalam Islam. Sehingga kita mengenal dalam sunnah Nabi itu ada namanya sunnah sirah. Sirah itu artinya yang tampak pada diri Rasulullah SAW. Ada juga sunnah yang dikenal dengan istilah sarirah. Sarirah itu yang tidak tampak tentang Rasulullah SAW. Dan yang tidak tampak ini disebut dengan batin. Urusan-urusan di dalam diri beliau. Termasuk apa yang membuat Nabi suka, apa yang membuat Nabi tidak suka. Hal-hal yang Nabi senang, hal-hal yang Nabi tidak senang. Hal-hal yang buat Nabi marah, hal-hal yang buat Nabi bahagia. Termasuk diamnya Nabi SAW adalah sunnah yang dikenal dengan istilah sunnah sarirah, atau sebagiannya kadang-kadang termasuk dalam kategori takririyah atau persetujuan Nabi SAW. Ini artinya teman-teman,
bahwa dalam Islam ibadah bukan hanya dilakukan secara zahir, tampak, ruku, sujud, berdiri dan amal-amal zahirnya. Tetapi ibadah juga bisa kita lakukan padahal kita tidak melakukan gerakan-gerakan sholat. Padahal kita tidak menginfakkan harta secara terlihat zahir, tetapi tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah ibadah melalui tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ibadah dengan merasakan perasaan-perasaan yang baik, bisa juga ibadah dengan memikirkan hal-hal tentang kebesaran Allah. Ini dua-duanya ibadah dalam diam. Kayak misalnya kita tuh ngelihat ada orang yang hijabnya baik, bagus gitu. Hijabnya lebar. Terus juga kalau laki-laki kelihatan misalnya secara zahir orangnya rajin tilawah Al-Quran. Lalu dalam hati kita muncul rasa suka. Muncul rasa senang. Muncul rasa respect, tertarik. Takjub kepada pemandangan itu. Maka ini termasuk perasaan yang insya Allah diridhoi Allah. Berpahala. Sekedar gitu doang tuh. Kayak misalnya kita ngelihat ada seorang anak muda membantu orang tua di jalan, nyebrang misalnya. Atau dia sangat berkhidmat, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi bicara, dia dengerin, dia nunduk. Atau dia bantu orang tuanya di rumah sakit. Kita ngelihat seorang laki-laki atau seorang anak muda berakhlak mulia. Lalu muncul rasa respect di dalam hati kita. Itu perasaan yang berpahala. Kayak gitu aja udah berpahala. Sama kayak kita merasa respect atau tertarik ketika melihat orang yang misalnya pulang balik masjid, rumah, atau di kantor begitu sudah waktunya sholat zuhur, dia yang duluan berwudu, dia yang ke musola lebih dulu, dia yang mengumandangkan azan di kantor kita. Lalu kita muncul rasa tertarik, kagum, takjub kepada orang kayak gitu. Ini adalah perasaan yang diridhoi oleh Allah dan berpahala insya Allah. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang ilfil, melihat cewek berhijab, dia ilfil, bete gitu. Nggak gitu-gitu amat kali, sok soleh atau apalah, pakaian ninja dan seterusnya. Walaupun dia tidak mengatakan dengan lisan, sekedar punya rasa tidak suka saja, itu berdosa di sisi Allah. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami rasa ghillan, rasa tidak suka, rasa benci kepada orang yang beriman. Karena perasaan pun ada nilainya, berpahala atau dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau kita pengen dapat pahala dalam diam, maka kendalikanlah perasaan kita. Suka, tidak suka, cinta, tidak cinta, dan seterusnya. Sampai ada hadis tentang keistimewaan mencintai karena Allah. Dan itu banyak. Mencintai saja dan tulus cintanya. Seperti hadis tentang halawatul iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Perasaan cinta itu adalah iman. Begitu juga perasaan benci. Ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Poin yang ketiga dari hadis tentang nikmatnya iman adalah benci terhadap dosa, terhadap kekufuran, sebagaimana dia benci jika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Perasaan cinta dan benci. Jadi jangan katakan bahwa Islam itu tidak ada kebencian. Ada, tapi kebenciannya terhadap kebatilan. Kebenciannya terhadap kedurhakaan. Kebenciannya terhadap kerusakan. Kebenciannya terhadap kejahatan. Jadi bukan hanya aliran cinta saja tapi tidak ada bencinya. Ini tidak balance. Atau benci saja tidak ada rasa cintanya sama sekali. Ini juga tidak baik.
Karena cinta dan benci bisa menjadi tanda-tanda keimanan seseorang, bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma diam saja. Sehingga kita perlu mengintrospeksi diri, teman-teman. Apa yang membuat kita kadang benci? Apakah masalah subjektif, hanya tersinggung perasaan kita, berarti benci kita ini benci yang tidak diridhoi Allah? Apakah karena urusan harta, berarti benci kita ini benci yang tidak diridhoi oleh Allah? Gara-gara persaingan bisnis jadi benci. Gara-gara ada yang nilainya lebih tinggi dari kita, jadi benci sama dia. Ini orang yang baper yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bencinya bukan orang tetapi perbuatan dosanya, insya Allah itu benci yang diridhoi Allah. Cuman pada kesempatan ini kita akan lebih banyak membahas ibadah dalam diam yang kedua. Bukan ibadah dalam diam dalam arti perasaan, tetapi dalam angle ibadah tafakkur. Sebagaimana tadi ayat yang saya baca di surat Ali Imran 190, gimana caranya kita beribadah dengan cara bertafakkur terhadap kebesaran ayat min ayatillah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kata para ulama, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang didapatkan dengan cara membaca, yang didapatkan dengan cara mendengar, yang didapatkan dari seorang ulama, yang didapatkan dari buku, namanya teori. Atau dikenal dengan saqafah, wawasan. Ada juga ilmu yang didapatkan bukan dengan cara membaca. Tidak tertulis di dalam kertas ataupun teks. Tetapi didapatkan dengan cara mentafakuri, memikirkan, merenungkan. Dan objeknya bukan tulisan, bukan bacaan, bukan huruf, tetapi objeknya adalah semesta. Itu dikenal dengan istilah hikmah. Sehingga ada orang yang dikenal dengan istilah alim atau orang yang ulama, ada juga yang dikenal dengan istilah hakim, orang yang bijaksana, ahli hikmah. Atau bisa jadi dua-duanya, seorang yang alim plus hakim. Dia banyak ilmu saqafah, wawasan, dia juga orang yang sangat hikmah, bijaksana karena mentafakuri kebesaran Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu orang yang Allah sebutkan hakim atau Allah berikan hikmah itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Sejak kecil udah dikasih hikmah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Sejak kecil Allah sudah memberikan hikmah kepada Nabi Yahya. Apa maksud hikmah? Nabi Yahya lebih paham kitab Taurat daripada ayahnya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Padahal Nabi Yahya itu belajar Taurat dari Nabi Zakaria, tetapi beliau lebih mengerti Al-Taurat daripada ayahnya. Kenapa? Karena banyak tafakkur. Dari kecil hobinya itu sama dengan sepupu beliau, Maryam. Senangnya itu duduk di sebuah tempat yang terbuka lalu mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Daud dan diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Daud hobi banget duduk di alam terbuka, kemudian mentafakuri kebesaran Allah, lalu berzikir kepada Allah, lalu diikuti oleh semesta. Bertasbihlah bersama Daud gunung, jibal. Bertasbihlah bersama Daud tuyur atau burung-burung, semuanya ikut bertasbih bersama Daud. Dan itu tidak dilakukan dalam bentuk ritual di dalam sholat atau di dalam masjid, tetapi di alam terbuka. Jadi bisa dibilang teman-teman, tafakur itu adalah hobinya para nabi. Jadi kalau ada CV para nabi gitu ya, nama Yahya, lahir di Palestina misalnya, nanti hijrahnya sampai ke Yordan. Hobi misalnya tafakur. Kalau kita mungkin traveling
Kalau saya mungkin main air gitu ya. Kalau para nabi itu hobinya tafakkur. Semua nabi itu senang tafakkur. Semua nabi. Walaupun yang terkenal adalah Nabi Ibrahim, tafakkur. Lihat bintang, ini Tuhan enggak ya? Lihat bulan, inikah Tuhan? Lihat matahari, benarkah ini Tuhan karena dia lebih besar? Tafakkur dalam mencari kebenaran. Lalu Allah membimbingnya kepada kebenaran. Lalu terkenal juga tafakkurnya Sulaiman. Terkenal juga tafakkurnya Nabi Ayub ketika beliau sakit. Terkenal juga tafakkurnya Nabi Musa ketika di Madian dan di Bukit Tursaina. Terkenal juga tafakkur yang sangat banyak dari para anbiya. Makanya Nabi Yahya lebih paham kitab Taurat daripada Zakaria karena salah satu hobi yang paling disukai Yahya itu sejak dari kecil adalah tafakkur. Dari kecil. Makanya buat ibu-ibu nih, biasakan anak kita tafakkur, Bu. Gimana caranya? Pancing, kasih dia pancingan, kasih dia semacam clue gitu buat dia mentafakkur. Biasakan dia, bantu dia, bimbing dengan tafakkur. Misalnya pas lagi jalan, ngelihat apa, kaitkan dengan Allah. Apapun yang terjadi dikaitkan dengan Allah. Apapun yang terjadi dihubungkan dengan Allah. Harus dihubungkan dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh para anbiya dan orang-orang soleh. Kayak ada adegan kalau kita baca kisah Nabi Yahya. Suatu hari Nabi Zakaria seharian gak ketemu dengan anaknya Yahya. Sehingga khawatir terhadap keselamatan Nabi Yahya. Soalnya orang-orang Bani Israel tuh senang banget menyakiti para anbiya. Dan banyak yang pengen membunuh Nabi Yahya. Soalnya ulama-ulama Bani Israel, Yahudi, takut Yahya itu akan menggeser posisi mereka di antara masyarakat sebagai ulama. Sedangkan posisi mereka sebagai ulama itu menguntungkan secara materi. Soalnya orang Yahudi ini curang kepada umatnya sendiri. Dia bikin syariat bukan dari Allah, dibuat-buat yang menguntungkan dia. Yang Allah menyebutnya dengan istilah yaktubunal kitaba bi aidihim, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, wa yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu kerjaan Yahudi, ulama-ulamanya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sehingga ketika Nabi Yahya muncul, apalagi Nabi Isa, mereka khawatir posisi mereka terganggu dan membahayakan pendapatan mereka. Banyak kejahatan yang mereka lakukan demi ingin menggeser atau menyingkirkan Nabi Yahya alaihissalam. Sehingga suatu hari Nabi Zakaria tidak melihat Nabi Yahya di rumah ibadah, tidak juga di rumahnya. Sehingga Nabi Zakaria mencari-cari seharian, di mana Yahya, di mana Yahya. Akhirnya Nabi Zakaria mencari di dalam hutan. Ketika dicari di dalam hutan atau di sebuah kebun, Nabi Zakaria melihat Nabi Yahya sedang duduk di depan sebuah lubang yang dibuat sendiri oleh Nabi Yahya. Mirip dengan kuburan. Maka mendekatlah Nabi Zakaria kepada Yahya, bertanya, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, apa yang kamu lakukan sendiri di dalam kebun ini? Apa yang sedang kamu lakukan sendiri di sini, wahai Yahya?" Apa kata Yahya? "Ya abati, wahai ayahku. Bukankah ayah menceritakan bahwa yang bisa menghidupkan hati itu adalah mengingat kematian? Bukankah mengingat kematian itu akan membuat seseorang itu selalu sadar dan tidak lupa kepada Allah?" Kata Zakaria, "Benar. Maka wahai ayah," kata Yahya, "saya sengaja datang ke sini menggali sebuah lubang seolah-olah itu kuburan. Lalu saya mengingat kematian dengan cara menatap ke arah kuburan itu. Lalu saya berkata kepada diri sendiri, wahai diriku, kamu pasti akan dikuburkan di tempat ini suatu saat kelak. Dan saat itu terjadi, maka kamu hanya seorang diri, tidak ada yang bisa menolong kamu, wahai diriku, jiwaku." Jadi Nabi Yahya itu usia masih sekitar 7 tahun, udah punya inisiatif tafakkur. Bayangin anak 7 tahun gali kuburan terus tafakkur. Ada nggak sih anak sekarang kayak gitu? Yang ada anak sekarang 7 tahun mungkin nge-game. Anak 7 tahun mungkin sibuk dengan gadgetnya. Anak 7 tahun ngejar-ngejar Go Pokemon. Ke masjid juga, tetapi bukan untuk sholat ya. Soalnya Pokemonnya masuk masjid. Ya kejar tuh ke dalam masjid.
Beda generasinya. Kalau dulu 7 tahun udah punya hobi tafakur. Sampai punya inisiatif membuat galian. Lalu dia duduk di depannya sambil menangis. Yahya menangis. Makanya kata Allah Nabi Yahya itu adalah hamba yang sangat lembut hatinya. Apa sifat Nabi Yahya? Wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu sifat Nabi Yahya. Saya menamakan diri dengan Hanan at-taqi itu karena berharap bisa meneladani Nabi Yahya. Dan itu salah satu nabi favorit saya banget lah pokoknya. Makanya pas saya punya anak laki-laki satu-satunya, langsung saya kasih nama Yahya. Dari dulu saya favorit banget, ngefans banget sama Nabi Yahya. Seandainya ada IG-nya pasti saya following. Cuma gak ada IG-nya. Dikepoin cari-cari mana IG Nabi Yahya, memang gak ada kan ya. Facebooknya gak ada, IG-nya gak ada, yang ada suratnya. Sehingga saya hafal surat tentang Nabi Yahya, yaitu surat Maryam yang dibuka dengan kisah Nabi Yahya. Lalu saya berdoa dengan doa Nabi Zakaria supaya dikasih anak laki-laki dan akan diberi nama Yahya. Alhamdulillah dikabulkan. Itu ajaib banget tuh doa. Kalau teman-teman pengen punya anak laki-laki dan soleh, coba hafal doa di pembukaan surat Maryam. Fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, beri saya seorang anak laki-laki yang meneruskan dakwah dan jadikan dia anak yang Engkau ridhoi, dan jadikan dia seorang anak yang lembut, yang bersih, yang tidak pernah berbuat dosa, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan saya menamakan dia Yahya. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kepada saya seorang anak laki-laki yang saya memperhatikan lembut sekali. Anak saya yang bernama Yahya luar biasa, lembut sekali. Gak pernah marah-marah. Kalau dia marah pun minta disayang. Kalau kita marah, sayang aja katanya. Gak mau dimarahin. Dari lahir suaranya ketika udah bayi lahir kan teriak-teriak tuh. Saya punya anak pertama namanya Aisyah, kedua Maryam, ketiga Yahya, keempat Mutia. Kalau Maryam ini lahir teriak-teriak. Karena emang bidannya bapaknya sendiri. Saya yang jadi bidan, lahir tidak ada dokter, tidak ada bidan, saya tarik aja kepalanya. Jadi pas dia keluar dari kandungan, yang pertama dia lihat wajah saya. Wah, ini bapak saya. Sehingga dia dekat banget sama saya. Kalau saya ke laut, surfing, dia ikut. Nih namanya juga, lahir yang pertama dia lihat adalah muka saya. Tapi teriaknya, suaranya lantang gitu. Layaknya bayi. Kalau Yahya, pas lahir suaranya pakai irama. Gitu. Wah, ini pakai irama Kurdi nih. Jadi kayaknya saya membaca ini ada bakat gift suara, sehingga kalau mengaji lebih mudah daripada yang latihan. Itu Nabi Yahya, lembut sekali hatinya, dan semakin sering tafakur, semakin lembut hati Nabi Yahya. Dan tidak pernah berbuat dosa. Walam yakun jabbaran asiyya, tidak pernah berbuat maksiat. Itu orang nggak pernah buat dosa satu-satunya. Semua manusia nanti di akhirat akan dihisap dosanya. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Kecuali Yahya tidak punya dosa. Tidak punya kesalahan sama sekali. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Tafsir dari kalimat itu, keselamatanlah bagi Yahya hari dia dilahirkan, hari dia diwafatkan, dan hari dia dibangkitkan, semuanya selamat. Dan maksud selamat ketika hari dibangkitkan, dia tidak punya dosa ketika dia bangkit. Bersih dari dosa. Dan salah satu hobi laki-laki atau anak muda yang luar biasa ini adalah tafakur. Sehingga dia lebih paham Taurat daripada ayahnya. Bahkan dia yang mengajarkan awalnya Taurat kepada sepupunya yang masih kecil yang bernama Isa alaihissalam. Sampai kelak Isa dapat wahyu Injil, baru Yahya mengikuti Isa dan belajar Injil kepada Isa. Jadi gantian nih. Pertama Yahya dulu ngajarin Taurat, habis itu Isa yang ngajarin Injil. Sehingga ketika mereka akan berpisah, Yahya hijrah ke Yordania, sedangkan Isa tetap di Palestina. Mereka saling memberi nasihat. Kata Yahya, ya Isa, nasihatin gua dong. Kan kita mau pisahan nih. Beri saya nasihat wasiat, ausi ini. Nasihatin gua dong Yahya, Isa. Kata Isa,
kamu jangan kebanyakan menangis. Tuh nasihat Nabi Isa kepada Yahya, jangan kebanyakan nangis saja. Bukan cengeng ya, karena beliau orang yang tangguh, bahkan anak seorang seorang tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria, Yahya ini orang yang tangguh secara fisik. Tetapi nangisnya itu karena takut kepada Allah. Sehingga disebut kasirul buka, sangat banyak menangis. Asal malam tuh di rumah Yahya pasti terdengar orang menangis. Setiap malam di rumah Yahya ada orang menangis dan Nabi Yahya sedang menangis. Rabbi gimana saya, ya Rabbi nanti di akhirat gimana, ya Rabbi ampunilah dosa saya, ampunilah dosa keluarga saya dan seterusnya. Nangis saja sepanjang malam. Karena tafakur. Wahai Yahya, jangan terlalu banyak dan sering menangis, kata Isa. Terus Isa balik, wahai Yahya, sekarang beri saya nasihat juga sebelum kita berpisah. Apa kata Nabi Yahya? La taghdab, jangan sering marah-marah. Karena Nabi Isa ini keras orangnya. Jadi beda banget nih. Nabi Isa tegas, Nabi Yahya lembut. Kayak Umar dengan Abu Bakar. Selalu kayak gitu orangnya. Kayak Musa dengan Harun. Musa keras, Harun lembut. Umar keras, Abu Bakar lembut. Isa keras, Yahya lembut. Allah bikin selalu seimbang di antara dakwah-dakwah hamba-hambanya. Selalu harus berjalan kayak gitu. Kalau dominan salah satunya, nggak akan sempurna. Sehingga kata Nabi Yahya, ya Isa, jangan kebanyakan marah. Bersabarlah gitu. Karena Nabi Isa kalau ngelihat kemungkaran, wah dihabisin sama Nabi Isa. Jadi spesialis kemungkaran. Kayak di Indonesia kan ada nih, yang dakwahnya spesialis nahi mungkar, ada yang dakwahnya spesialis amar ma'ruf, ada yang dakwahnya dengan spesialis segmen A, B, C sampai Z. Maka mereka pun berpisah, Nabi Yahya pergi ke Yordania, yang sekarang disebut dengan tepi barat dan tepi timur, kemudian Nabi Isa tetap di Palestina. Ini hobinya Nabi Yahya. Sehingga kalau teman-teman baca kisah para sahabat, orang tuh makin sering menangis, makin sering tafakur, makin dalam ilmu hikmahnya. Orang kadang sering tafakur, terus di hatinya tuh dilembutkan dengan air mata. Karena air mata ini membersihkan jiwa, membersihkan hati, sehingga makin lama makin lembut, peka banget. Tafakur, nangis, makin peka. Tafakur lagi, nangis, peka. Terus aja gitu. Ternyata ini pendidikan luar biasa loh. Bahkan kalau nggak sekolah pun cukup tafakur aja, ini udah jadi orang hebat nih. Nggak usah sekolah yang sifatnya akademik misalnya. Walaupun itu sesuatu yang baik. Dia nggak sekolah akademik pun, dia kerjanya tafakur aja setiap hari, itu aja udah menjadi orang yang luar biasa. Karena ini adalah sekolahnya para nabi. Ini mata kuliahnya para sahabat. Ini materi pendidikannya keluarga-keluarga para anbiya. Tafakur. Dan ini sudah jarang dibahas di sekolah-sekolah kita. Kalau tidak dibahas di sekolah harusnya dibahas di rumah, tetapi juga di rumah sedikit. Kalau teman-teman tahu, saya awal tahu dakwah itu gara-gara tafakur. Dulu ketika saya sekolah, pesantren namanya. Pesantren kita itu pesantren modern. Campur ikhwan akhwat. Sehingga tetap aja namanya campur, ada kenangan-kenangan kayak gitu-gitu deh. Ada yang suka-sukaan gitu ya, kecuali saya doang. Kenapa? Karena saya nggak ada yang mau. Untung ya, untung saya fisik biasa aja, wajah biasa aja. Terus juga secara materi keluarga saya orang miskin. Terus prestasinya juga nggak unggul-unggul amat, sehingga tidak ada yang mau. Kalau pengen sih pengen, cuma nggak ada yang mau, gimana ya? Dan saya mah apa tuh? Jadi nggak ada. Ada aja adegan-adegan kayak gitu. Belum lagi nanti pesantren kita itu pernah menjadi pesantren yang ikut lomba band. Malah salah satu band yang cukup terkenal di Aceh tuh dari pesantren. Biasanya anak band mah dari SMA, ini mah dari pesantren. Dulu lagunya tuh lagu-lagu yang agak-agak underground. Jadi pesantren lagunya underground. Tapi macam-macam, ada yang seleranya dangdut aja kuc-kuc hotahe. Ada yang underground, ada yang pop, Westlife dulu mah masih masa-masa Boyzone, The Moved, gitu-gitu deh. Ini pesantren. Kalau saya karena senang reggae, Bob Marley. Jadi lagu-lagunya tuh lagu-lagu reggae. Sampai akhirnya
Dan waktu itu udah ada Raihan, Hijaz, lagu-lagu nasyid. Kita mah gak suka lagu-lagu nasyid. Dianggap cemen gitu. Sampai akhirnya suatu hari ketika lagi liburan sekolah, saya lagi main bola di depan masjid. Masjid di Aceh itu kan halamannya luas-luas tuh. Kita bisa main bola di depan masjid. Ternyata di masjid itu lagi ada jamaah tablik khuruj di situ. Kan jamaah tablik mah khuruj antar masjid ke masjid ya, 3 hari, 40 hari gitu. Ada jamaah dari Pakistan lagi khuruj di masjid saya di Banda Aceh. Pas kita lagi main bola, pas istirahat habis main bolanya habis asar, mendekati maghrib kita istirahat, dipanggil sama salah satu amir jamaah dari Pakistan yang lagi khuruj di situ. Sini gitu, pakai bahasa Inggris. Come here. Akhirnya saya datang, duduk di sebelah dia senyumin aja, senyum orang soleh. Dari senyumnya aja udah nambah iman ya. Kalau senyum kita kan mematikan. Ini senyumnya menghidupkan. Ada orang yang senyum mematikan hati, ada orang yang senyumnya menghidupkan hati. Makanya cewek-cewek kalau ngeposting, senyumlah yang menghidupkan hati. Senyumnya ditutup dengan cadar, jadi gak kelihatan. Kalau senyum kita berlebihan, malah mematikan hati orang yang ngelihat. Ini orang soleh senyum ke saya, jadi saya kayak dapat ilham, dapat hidayah gitu. Oh, orang soleh ya gitu. Jadi orang yang di pesantren gak tahu apa-apa tentang agama, hanya belajar teori saja. Saya tahu fikih sholat, saya tahu fikih puasa dan seterusnya, belajar fikih, tetapi tidak punya semangat yang baik. Tidak menjadi orang yang soleh, yang berimbang dengan ilmunya. Sampai amir atau pemimpin jamaah ini bilang ke saya sambil nunjuk ke langit. What's that in Indonesian? Apa itu dalam bahasa Indonesia kata dia. Saya bilang langit. Kata dia, langit Allah cipta. Tunjuk ke pohon. Saya bilang, pohon Allah cipta kata dia. Dia cuma tahu bahasa Indonesia Allah cipta aja. Terus dia tunjuk, ada sapi yang lagi merumput di depan masjid. Itu sapi Allah cipta. Gitu aja terus, setengah jam Allah cipta. Terus Allah cipta. Tapi setelah Allah cipta, saya ngerasa ada sesuatu yang beda di dalam jiwa saya. Jadi kayak orang yang baru sadar dan baru bangun dari tidur. Itu luar biasa. Kerasa banget di hati kita. Ini namanya fiqhul qulub. Pemahaman yang paling baik itu dirasa di hati, bukan hanya difahami dengan logika. Dan itulah yang disebut dengan fikih dalam Islam. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Diajarkan oleh orang-orang ahli hikmah. Materinya adalah kebesaran-kebesaran Allah dan akan sampai ke dalam hati. Bukan menambah wawasan. Wawasan apa orang saya juga udah tahu. Langit orang saya yang ngasih tahu. Pohon, sapi, batu, segala macam, gunung. Karena rumah saya itu dekat laut, dekat gunung. Jadi kita ngabolan banget. Jadi anak kalau saya nonton si bolang tuh kayak nonton masa kecil saya. Kadang di laut, kadang di gunung. Kalau kita haus tinggal pergi ke kebun wakaf, di Aceh tuh banyak kebun wakaf, tinggal petik aja buah kelapa, petik manjat, petik sendiri, kupas sendiri. Banyak anak Aceh tuh ngupas kelapa itu nggak pakai golok, ngupas kelapa pakai gigi. Kelapa muda dikupas pakai gigi, kayak ngupas mangga. Makanya kita nggak pernah ke dokter gigi, copot sendiri gitu. Langsung ngupas pakai gigi, terus digeprok gitu, udah aja minum air kelapa. Pokoknya si bolang banget lah. Jadi dekat laut, dekat gunung. Gunungnya kelihatan, lautnya kelihatan. Ditanya, laut, saya bilang Allah cipta. Karang, Allah cipta. Gunung, Allah cipta. Awan, Allah cipta. Dan seterusnya. Lama-lama jadi kayak nambah iman sendiri gara-gara kalimat Allah cipta. Dia mengajarkan saya tafakkur. Akhirnya sejak saat itu saya mulai rutin khuruj. Ikut jamaah tablik. Namanya khuruj pelajar. Setiap bulan 3 hari. Setiap bulan khuruj. Sampai di Mesir saya masih khuruj. Baru saya berhenti khuruj, walaupun tetap berteman dengan teman-teman jamaah tablik, tetap respect dengan dakwah mereka, gara-gara ada insiden di Mesir. Bukan insiden dimarahin orang, kalau insiden dimarahin orang udah sering lah, namanya tablik ya, biasa dimarahin orang. Ngapain kamu sini segala macam? Masya Allah, gitu aja kita mah gak ngelawan ya. Baru ada insiden yang buat saya berhenti itu apa? Saya lagi bayan, saya di Mesir itu kelas tahun kedua lah, semester 3. Tahun kedua di Al-Azhar, saya bayangkan di tabligh mah kalau lagi di masjid ada namanya bayan, ceramah di depan. Saya bayan.
Bayan 1 jam. Setelah selesai bayan ada seorang bapak-bapak salaman sama saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ternyata tadi itu duduk di depan saya. Siapa namanya? Saya sebutin. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, belajar di mana? Di Al-Azhar, saya bilang. Kata beliau, saya ini ngajar di Al-Azhar, profesor kamu. Wah, ternyata yang dengar bayan saya adalah dosen saya sendiri, cuman beda semester gitu. Dosen tafsir Al-Quran semester terakhir. Yang nanti saya akan ketemu beliau. Kalau nanti udah semester terakhir. Saya itu dosen kamu di Al-Azhar. Nih ya, kamu tuh tadi pas bayan banyak salah. Aduh, banyak informasi yang keliru. Banyak hadis-hadis yang gak kayak gitu. Banyak tafsiran yang keliru dan seterusnya. Oh gitu Prof, maaf saya gak tahu segala macam. Makanya kalau kamu mau belajar, udah aja gak apa-apa kamu khuruj. Gak apa-apa kamu berdakwah, tetapi jangan bayan dulu. Karena bayan itu menyampaikan ilmu. Kalau gak paham bisa membahayakan orang yang mendengar. Akhirnya saya minta maaf. Dan sejak saat itu saya tidak berani lagi untuk bayan. Mulai saya belajar ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Saya tinggal di pelosok yang banyak tokoh-tokoh ikhwannya. Salah satu guru ikhwan saya, Profesor Dr. Abdurrahman Uwais, meninggal dalam kudeta militer di Mesir. Dan mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Dan foto beliau tersebar di koran, saya tahunya di Indonesia. Beliau ditembak dan itu orang soleh banget. Udah soleh baik lah gitu. Setiap beliau gak pernah mengambil gajinya di kampus. Diambil sih 1.000 pound, tetapi setelah diambil langsung dibagi-bagi kepada mahasiswa. Saya sering dibagikan gaji beliau, ditanya. Kalau udah gajian langsung pergi ke kos-kosan mahasiswa Indonesia nanya, anak-anakku udah pada beli buku belum? Belum Prof gitu. Ini beli buku, udah aja dibagi-bagi untuk beli buku kuliah. Udah pada bayar uang kuliah belum? Belum, bayarin kalau yang nggak dapat beasiswa. Bulan ini udah belanja beras belum atau gandum atau apa? Kita mah pasti jawabannya belum, mahasiswa ya, belum aja. Masalahnya belum aja semuanya. Untung si dokternya nggak kok belum aja nih jawabannya. Kasih aja setiap bulan tuh habis gaji beliau 1.000 pound untuk membiayai kita-kita. Dan beliau hidupnya dari kebun. Dan setiap panen pasti datang bawa berkarung-karung hasil panen. Adas, kemudian gandum segala macam dibawa untuk mahasiswa. Ada yang zakat, ada yang sedekah, ada yang hadiah. Orang yang solehnya luar biasa. Saya kenal banget dengan beliau. Tidak sombong sama sekali. Rajin menabung. dan tidak sombong. Intinya teman-teman, saya sendiri ngerasa bahwa tafakur itulah yang mengantarkan saya kepada dakwah. Sehingga tafakur ini menjadi salah satu di antara amalan yang saya rasa cepat sekali menambah keimanan. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya adalah yang paling senang tafakur itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu hobinya tafakur banget. Sehingga karena Abu Bakar ini orang yang sangat rajin tafakur dan berkorban yang paling banyak untuk agama Allah, Allah kasih dia hikmah yang lebih dibandingkan sahabat yang lain. Sampai tingkat hikmahnya itu kepada kepekaan jiwa. Yang kalau kita mungkin nyebutnya dengan istilah basiroh. Punya kepekaan jiwa. Itu Abu Bakar. Salah satu contoh kepekaan jiwanya, beliau memahami teks, memahami Al-Quran lebih dalam daripada sahabat yang ngerti tafsir. Makanya saya bilang, belajar Al-Quran jangan hanya membaca teks, jangan hanya membaca tafsir, jangan hanya membaca syarah hadis, tapi tafakur juga. Karena ketika kita udah tafakur, kita akan memahami itu lebih dalam daripada orang yang ahli secara wawasan dan teori. Abu Bakar membuktikan itu. Contohnya ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ayat ini turun, ayat tentang sempurnanya agama, sudah lengkap semua syariat, maka semua para sahabat itu bertakbir karena bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, syariat sudah lengkap, bertakbir semuanya. Kecuali Abu Bakar menangis. Mereka mengira ayat ini adalah ayat berita gembira. Agama sudah sempurna, akan dimenangkan oleh Allah. Berarti ini ayat berita gembira, mereka bertakbir. Sedangkan Abu Bakar menangis.
Lalu orang-orang bertanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Memang ini adalah ayat berita gembira. Tetapi di sisi yang lain, ketika Allah sudah menyempurnakan agamanya, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan jika tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Tuhannya dan akan berpisah dengan kita." Baru para sahabat menangis semuanya. Jadi loadingnya beda. Kalau Abu Bakar tuh nggak ada buffering, cepat gitu. Kenapa nggak ada bufferingnya? Loadingnya cepat karena beliau punya kepekaan jiwa yang lebih dan memahami teks lebih dalam daripada orang ahli tafsir. Ibnu Abbas saja nggak sepaham itu. Padahal Ibnu Abbas ini hibrul ummah, ahli Al-Quran. Salim Maula Abi Huzaifah, hamilul Quran. Ibnu Mas'ud, qari'ul Quran, qari'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika turun ayat ini, mereka memahami secara teori. Abu Bakar memahami apa yang ada di balik itu, namanya hikmah. Karena hikmah itu sesuatu yang di baliknya, yang tidak akan terlihat hanya dengan pemahaman teoritis atau ilmiah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Baru mereka pada nangis. Gitu juga ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Saat Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, semua orang waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang dulunya memusuhi Islam sekarang menjadi pembela Islam seperti Ikrimah, seperti Sofwan, seperti Suhail. Banyak orang-orang yang benci kepada Islam sekarang menjadi pemeluk Islam. Sehingga seolah-olah dakwah ini sudah berada di puncaknya. Udah menang. Maka Abu Bakar pun menangis. Orang-orang bertanya lagi, "Ya Abu Bakar, bukankah hari ini hari bahagia? Ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam dan dakwah kita sudah dimenangkan, kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Ma ba'dal kamali illa nuqsan." Tidak ada yang terjadi setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Artinya kalau udah sampai di puncak, maka yang setelahnya adalah penurunan. Dia bisa melihat sesuatu yang setelahnya. Kalau kita masih belum di puncak, berarti ini akan naik terus nih. Tapi kalau udah di puncak, yang setelahnya adalah turunan. Maka tidak ada setelah hari ini yang penuh dengan kesempurnaan kecuali kekurangan. Dan apa yang dimaksud dengan kekurangan? Yang pertama, kekurangan itu adalah kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu nukson pertama yang sangat menyedihkan. Nukson kedua, terjadinya fitnah, di mana orang-orang banyak yang keluar dari Islam dan munculnya nabi-nabi palsu. Fitnah di zaman Abu Bakar. Tetapi di balik semua itu tetap menunjukkan bahwa punya firasat yang dalam. Karena Abu Bakar ini orang yang suka tafakur, dan dengan tafakur itu Allah melembutkan jiwanya sehingga Abu Bakar dikenal dengan orang yang istilahnya raqiqul qalb, orang yang hatinya lembut sekali, peka banget. Raqiqul qalb, hatinya riqqah, sangat lembut. Bahkan ketika Rasulullah sakit, lalu Rasulullah meminta Abu Bakar yang jadi imam, kan? Suruh Abu Bakar untuk menjadi yaumun nas, menjadi imam bagi orang-orang. Kata Rasulullah kepada Bilal, "Ya Bilal, cari Abu Bakar, suruh dia jadi imam." Lalu Bilal mencari-cari Abu Bakar, gak ketemu. Mungkin Abu Bakar lagi di kebunnya atau di pasar. Karena ini sudah waktunya sholat, akhirnya Bilal berinisiatif menyuruh Umar jadi imam. Bayangin, ini ijtihadnya Bilal. Karena menurut Bilal kalau nggak ada Abu Bakar ya Umar. Dan benar juga. Sesuai dengan nanti urutan khilafah. Habis Abu Bakar Umar. Jadi Bilal juga ngerti. Cuman dalam hal ini Rasulullah nggak setuju. Begitu Umar, kata Bilal, "Ya Umar, kamu jadi imam. Rasulullah nggak bisa ke masjid, lagi sakit." Oh gitu, ya udah. Udah dikumpulin orang. Begitu Umar bertakbir, kan suara Umar itu keras banget tuh. Allahu Akbar. Dan Nabi rumahnya di sebelah masjid. Mendengar suara Umar, apa kata Nabi? La. Amma hadza fala. Jangan. Kalau yang ini jangan nih, jangan. Kata Rasulullah teriak dari dalam rumahnya. Langsung Umar membatalkan salat, nyari Bilal, dipukulin Bilal sama Umar. Lo ngapain lo nyuruh gua jadi imam? Rasulullah aja gak setuju. Kata Umar. Nabi saking gak setujunya tuh sampai teriak-teriak. La, gak boleh. Yang ini gak boleh jadi imam. Maksudnya gak boleh dia jadi imam selama masih ada Abu Bakar. Akhirnya Umar langsung balik badan nyari. Pok Bilal. Aduh Umar. Ya Bilal, celaka kamu, kata Umar. Kenapa kamu suruh saya? Sementara Rasulullah gak setuju. Kata Bilal,
emang sih Rasulullah tuh nyuruhnya Abu Bakar, cuma nggak nemu. Saya udah ngepo-ngepoin nggak ada yang aktif handphonenya. Di miss call nggak diangkat, di japri nggak dibaca, nggak kerit aja tuh. Atau gimana, ini udah waktunya sholat. Akhirnya semuanya pada dikerahkan nyari-nyari Abu Bakar. Pas Abu Bakar datang baru Abu Bakar menjadi imam dan Rasulullah diam. Setuju dengan keimaman Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar jadi imam, Aisyah protes. Padahal Aisyah itu anaknya sendiri, anaknya Abu Bakar. Protes, ya Rasulullah, suruh orang lain jangan Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang lembut sekali hatinya. Kalau dia jadi imam saya khawatir lebih banyak menangisnya daripada bacaannya. Bayangin, baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah aja nangis. Nangis. Ini kapan selesainya nih nangis melulu. Karena Abu Bakar itu kalau baca Quran satu ayat baca, nangisnya kayak udah baca satu lembar. Baca lagi satu ayat, nangisnya lama seperti baca satu lembar. Nangis saja karena hatinya lembut dan dia paham sesuatu yang tidak difahami secara teori. Tafakkur. Sampai pada waktu subuh setelah setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Ini hari subuh terakhir Rasulullah sebelum wafat. Itu hari terakhirnya Rasulullah di muka bumi. Rasulullah berdiri dalam keadaan lemah, keringetan, lagi meriang berat dan itu sakit keras beliau. Memaksakan berdiri dan Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah antara kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Maka hamba itu pun memilih untuk kembali kepada kekasihnya karena dia rindu kepada kekasihnya. Langsung Abu Bakar yang duduk di depan mimbar nangis. Umar terus noleh Abu Bakar. Abu Bakar, ngapain nangis? Bisa aja itu yang dimaksud adalah Bani Israel, laki-laki itu adalah Bani Israel. Jadi Umar memahami Nabi lagi berkisah nih. Ada seorang laki-laki yang diberikan pilihan, mau kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Dia memilih kembali kepada kekasihnya karena tidak tahan dengan rindu kepada kekasihnya. Oh, ada ya Bani Israel. Kirain sama Umar Bani Israel orang soleh. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Umar, tahukah kamu siapa laki-laki itu? Kata Umar, emang siapa? Dialah Rasulullah SAW. Beliau ternyata sudah diberikan pilihan untuk kembali kepada Allah atau tetap bersama kita, dan beliau telah memilih untuk kembali kepada Allah. Baru satu masjid nangis. Selalu aja gitu. Beda. Yang satu udah nangis duluan, yang lain ya udah nangis deh. Jadi nangisnya nunggu komando dari Abu Bakar. Dan itu juga luar biasa ya, Rasulullah mah nyawanya ditawar ya. Rasulullah mau meninggal enggak? Mau dong gitu. Rasulullah mau meninggal atau mau tetap hidup ya Rasulullah? Meninggal aja deh Rasulullah mah. Kalau kita coba, Ustaz mau meninggal sekarang? Oh jangan dong, saya belum beres segala macam alasan modus gitu ya. Jangan meninggal sekarang, tuh ombak lagi bagus tuh. Ntar aja kalau pulang dari Batu Karas misalnya, ngombak dulu. Ini artinya Rasulullah itu sampai nyawanya aja ditawar sama Allah. Malaikat yang datang tuh gak enak hati. Cabut gak ya, gak tega. Kayak seorang dokter mau nyuntik anaknya sendiri. Kalau nyuntik anak orang kan nyuntik aja kan ya. Atau mau mengkhitan putranya sendiri kan. Gimana nih, kasihan nih anak saya. Udah kamu gak usah dikhitan aja deh. Padahal dia dokter ahli khitan. Yang orang lain mah dikhitan aja, ini mah gak berani. Karena gak tega. Begitu malaikat mau mencabut nyawa Rasulullah, malaikat gak tega. Nyabut dikit-dikit. Pas Rasulullah mengatakan sakit gitu. Oh ya, jangan. Dilepas sama malaikat. Jadi nyawanya tuh mau dicabut, dilepas lagi. Sakit ya Rasulullah, maaf. Gak jadi lagi tuh. Cabut lagi gak jadi. Bukannya Rasulullah mudah, susahnya mungkin gara-gara malaikat gak tega tuh. Jadi pelan dicabut, Nabi kesakitan langsung dilepas lagi. Saking cintanya malaikat kepada Rasulullah SAW. Sampai gak tega banget mau nyabut nyawa Rasul. Belum lagi nanti malaikat Jibril duduk di sebelah Nabi. Seolah-olah kayak sahabat dekat banget megangin Nabi. Pas Nabi lagi dicabut nyawanya ngelihat ke arah Jibril. Jibril berpaling. Sampai Nabi bertanya, ya Jibril, apakah engkau benci melihat wajahku? Kata Jibril, bukan ya Rasulullah, saya gak tega. Coba bayangin, adegannya sampai segitu banget tuh. Rasulullah lagi dicabut nyawanya, Jibril gak mau ngelihat. Gini aja Jibril, coba bayangin Jibril yang perkasa, tiba-tiba jadi gitu. Gak mau ngelihat, aduh gak tega ya Rasulullah dicabut nyawanya. Coba kalau yang lain, yang mana orangnya diliatin gitu ya, ditonton sama malaikatnya. Ini mah gak ditonton karena malaikat gak tega. Dan ternyata Abu Bakar faham tentang hadis itu. Umar gak faham. Ini orang yang rajin tafakur.
Terus sahabat lain yang rajin tafakur dan sangat peka adalah Utsman bin Affan. Utsman ini juga punya basirah, rajin tafakur, Allah berikan kepekaan di dalam jiwanya. Saya pernah cerita mungkin pada masa kekhalifahan Utsman jadi Amirul Mukminin, Utsman itu juga selain presiden, dia imam di masjid, dia juga yang mengajarkan Al-Quran. Jadi presiden, imam, ulama sekaligus. Ini Khulafaur Rasyidin tuh empat-empatnya kayak gitu. Ideal gitu ya. Dia presiden, dia imam masjid, dia juga yang ngajarin ilmu. Terutama Ali yang paling luar biasa di antara empat ini kalau ilmunya. Nah, Utsman lagi ngajarin ilmu Al-Quran di masjid. Dan mereka tuh sangat menghargai majelis ilmu. Bagi mereka mencari ilmu itu bukan berapa lama belajar, bukan ijazah, bukan berapa banyak teori yang diajarkan, tetapi keberkahan dari ilmu. Sehingga di antara adab duduk dalam majelis ilmu yang bagi mereka itu wajib, walaupun secara fikih tidak wajib, adalah sebelum masuk ke dalam majelis ilmu berwudu. Itu mereka tuh. Berwudu dulu. Udah gitu pakai baju yang bagus, yang bersih. Kemudian pakai parfum, khususnya untuk laki-laki, pakai parfum. Udah gitu, diam gitu. Saking diamnya, majelis ilmu di zaman sahabat, Nabi kalau lagi ngomong, itu di masjid kayak gak ada orang. Nabi kayak lagi ngomong sendiri, gak ada suara sama sekali. Jangankan suara, gerak aja gak ada. Seolah-olah kata para ulama, saking gak bergeraknya mereka mendengar Nabi menyampaikan ilmu, seandainya burung hinggap di atas kepala mereka, tuh burung bisa bikin sarang di atas kepala mereka. Saking gak bergerak. Ada nggak di zaman kita duduk nggak bergerak sampai lalat, nyamuk, wah kenyang semuanya. Alhamdulillah ini majelis ilmu, saya senang makan minum darah di sini. Karena nggak ada yang gerak. Digigit nyamuk juga nggak kayak gini, diem aja. Kenapa itu teh? Sakinah. Mungkin kalau di kita ada, cuman matanya tertutup, duduknya di tiang. Kalau kita nyebutnya tembokers itu. Bersandar di tembok terus tutup mata dapat sakinah. Dan jangan dibangunkan kalau kayak gitu. Biarkan dia lagi dapat ketenangan dari langit. Sakinah. Cuman belum mawaddah ya, masih jomblo soalnya. Baru sakinah. Nah, pas zaman Utsman jadi Amirul Mukminin, Utsman lagi ngajarin ilmu di masjid. Datanglah seorang laki-laki, muridnya Utsman bin Affan. Ketika dia berada di teras Masjid Nabawi di depan masjid, nggak sengaja laki-laki ini melihat aurat seorang perempuan yang melintas. Jadi ada seorang cewek lewat pakai hijab, tiba-tiba ada angin kencang menyingkapkan hijabnya dan terlihat rambutnya sekilas, langsung dia tutup lagi. Nah, laki-laki ini ngelihat aurat itu, rambut cewek sekilas nggak sengaja di depan masjid. Karena dia anggap ini sesuatu yang tidak sengaja, belum lagi nanti hadisnya itu berarti adalah ramah segala macam karena pandangan pertama nggak sengaja. Dia anggap ini bukan dosa, sehingga dia tidak beristighfar. Namanya juga sekilas nggak sengaja, cuma rambut doang kan ya. Masuklah dia ke dalam masjid, kayak gini, langsung duduk di antara jamaah. Begitu dia duduk, Utsman mengatakan, saya melihat ada seorang laki-laki yang masuk kepada kita untuk mencari ilmu. Padahal di matanya masih ada bekas zina, kata Utsman. Coba. Di matanya ada bekas zina. Laki-laki ini langsung terperanjat, kaget gitu. Langsung dia mengatakan, ya Utsman, apakah masih turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Artinya kan Rasulullah orang Nabi terakhir. Bagaimana engkau tahu bahwa saya barusan melihat sesuatu yang tidak baik? Sehingga engkau mengatakan ada bekas zina di matanya. Apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan farasah. Farasah itu jadi bahasa Indonesia, firasat. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Bayangin, ngelihat cuma sekilas, rambut doang, gak sengaja pula. Nuntut ilmu disuruh keluar sama Utsman, kecuali dia beristighfar. Gimana kalau yang lebih dari itu? Sengaja nyari, browsing, ngepoin, ngeklik, ngelihatnya bukan cuma rambut, dan sengaja, dan gak sekilas, dan lebih dari rambut. Kira-kira gimana tuh nuntut ilmunya? Itulah bedanya mereka dengan kita. Kalau kita mencari ilmu itu untuk direkam di dalam pikiran kita. Hafal, tahu, ngerti.
Nanti kalau ustadznya nyebut lagi, oh saya udah pernah dengar. Kalau kita baca lagi, oh gue udah pernah tahu tuh. Kalau dibacakan sama teman, saya udah hafal hadisnya. Bagi kita ilmu tuh di sini. Bagi mereka ilmu itu di sini. Kalau ilmu di sini, sambil bermaksiat pun bisa mencari ilmu. Ini konsep barat nih. Orang barat kan, kayak di film-film atau di mana tuh, mencari ilmu pacaran. Bahkan di kelas tuh duduknya satu bangku berdua, cewek cowok dengan pacarnya. Nanti ada live party misalnya, ada misalnya summer party segala macam, tetap aja ada party-partian. Tetapi juara kelas, berprestasi, nilainya bagus, doktoralnya di usia masih 20 tahun. Karena ilmu mereka cuma di sini. Nggak akan membuat hati mereka beriman dengan ilmu seperti itu. Sedangkan orang Islam mencari ilmu itu bukan untuk dihafal, tetapi fiqhul qulub, difahami dengan hati. Dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara meninggalkan dosa. Beda cari ilmu ala barat dengan ala Islam. Kalau ala barat sambil bermaksiat juga dapat ilmu. Tapi dalam Islam dosa kecil menghalangi kita dari ilmu. Itu yang dialami oleh Imam Syafi'i kan. Ke pasar gak sengaja ngelihat ada seorang ibu-ibu betisnya keangkat. Namanya orang di pasar gitu lagi kerja, betisnya keangkat gak sengaja. Langsung Imam Syafi'i memalingkan wajahnya. Lupa beberapa hadis. Dan ketahuan banget Imam Syafi'i kalau lupa. Soalnya gak pernah lupa. Kalau kita ngerasa biasa-biasa aja karena emang kita jarang ingat. Makanya nggak tahu kalau ada lupa. Emang saya nggak pernah ingat apa-apa. Kalau orang menghafal Quran itu ketahuan. Kalau dia habis ada dosa itu ketahuan. Apa ketahuannya? Murojaahnya susah. Ayatnya lupa. Itu orang yang hafal Quran. Jadi kalau kita nggak ngafal Quran nggak akan ketahuan. Saya mah ngeliat gitu biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja karena nggak ada ayat yang dihafal. Tidak ada hadis yang dihafal sehingga nggak ada yang lupa. Kalau kata teman-teman, hati-hati jaga pandangan, hilang hafalan. Kecuali bagi yang tidak menghafal gitu ya. Kalau yang gak menghafal, ada juga yang nakal. Gak apa-apa hilang hafalan, ntar hafal lagi. Gitu. Gampang kalau hilang nanti dihafal lagi. Artinya kepekaan itu al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman yang di hati itu tidak akan didapatkan kecuali dengan tadi meninggalkan dosa. Makanya kata Utsman ini orang yang hatinya peka. Dan itu salah satunya dibangun dengan banyaknya bertafakkur. Dan kita nanti bisa baca kalau dalam biografi Utsman itu kalimat-kalimat tafakurnya Utsman itu luar biasa. Dan di antara semua hamba-hamba Allah yang ahli tafakur ulul albab ini, Rasulullah SAW adalah orang yang paling sering menyampaikan hadis-hadis tafakur. Contoh nih, tafakur itu kan artinya menghubungkan suatu objek dengan penciptanya, pemiliknya. Lihat gunung, Allah cipta tadi. Lihat langit, Allah cipta. Kalau nggak bahasa itu minimal kita bahasanya Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu artinya menghubungkan suatu objek semesta dengan pemiliknya. Itu namanya tafakur. Kayak tadi ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Dan gak usah terlalu ribet dengan yang benar subhanallah atau masya Allah, sama aja lah. Saya sering banget dapat pertanyaan, Ustadz, kita kalau ngelihat keajaiban alam semesta bacanya yang benar subhanallah atau masya Allah ya? Ayatnya subhanallah tuh. Subhanak artinya subhanallah. Bisa juga masya Allah, tergantung maksud. Subhanallah itu artinya gak mungkin sia-sia. Masya Allah itu artinya gak mungkin kecuali dengan seizin Allah. Sama-sama bisa dibaca dengan ketakjuban. Kayak kita ngelihat alam yang luar biasa, ada siklusnya, subhanallah. Artinya nggak mungkin ini terjadinya secara sia-sia, pasti ada maksudnya. Itu bacanya subhanallah. Tapi kalau kita bilang masya Allah, itu artinya ini nggak akan mungkin terjadi kecuali dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah. Berarti bacanya tergantung niatnya, tergantung maksudnya apa di dalam hati kita. Rasulullah itu sering sekali mengaitkan satu objek dengan Allah atau akhirat. Itu tafakur. Contoh. Jadi dalam satu perjalanan, kalau nggak salah ini perjalanan perang Tabuk. Nabi berhenti di sebuah rest area, di oasis. Kan perjalanannya tuh panjang, harus berhenti di beberapa spot. Suatu malam, Nabi dengan pasukannya kaum muslimin berhenti di sebuah oasis. Dengan takdir Allah kebenaran waktu itu malam bulan purnama. Dan mungkin purnama yang paling sempurna. Kayak
mungkin di kita tuh ada fenomena bulan yang paling dekat jaraknya dengan bumi sehingga bulan terlihat lebih besar. Waktu itu mungkin kayak gitu, lagi bulan purnama sempurna banget dan tidak ada awan, cerah sekali. Satu helai awan pun nggak ada. Lalu para sahabat yang lelah berjalan, mereka tidur di hamparan pasir sambil ngelihat ke langit, melihat bulan purnama yang terang banget tapi tidak menyilaukan. Hening pada ngelihat langit gitu, sambil istirahat gitu. Jadi hiburan mereka itu ngelihatlah langit. Kalau hiburan saya tuh ngelihat istri. Maaf ya bagi yang belum punya. Hiburan saya tuh menatap wajah istri. Wajah istri saya seperti rembulan, tapi jangan dari jarak dekat. Kalau dari jarak dekat kan rembulan mah nggak mulus ya. Dari jarak jauh gitu. Atau menatap wajah anak, menatap wajah anak itu hiburan banget. Orang kalau udah nikah tuh ya nggak susah nyari hiburan. Yang susah nyari hiburan tuh kalau masih jomblo. Susah banget nyari hiburan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Udah dengar sekian album, tetap aja galau. Udah jalan sini jalan sana minum segala macam minuman, mulai dari soda, kemudian sampai bahkan ada yang ke beer house, tetap aja galau. Tapi kalau udah nikah, tinggal lihat wajah pasangan, udah hiburan. Belum lagi senyumnya, belum lagi nanti dan seterusnya. Itu mah intermezzo doang. Susah menghilangkan materi itu. Balik lagi ya. Jadi pada menatap pada menatap bulan gitu, pada hening semuanya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, tahukah kalian nanti penduduk surga itu akan menatap wajah Allah seperti saat ini kalian menatap bulan. Tidak ada penghalang di antara mereka, kata Nabi. Ini artinya apa? Apapun objeknya dihubungkan dengan Allah dan akhirat. Dihubungkan dengan Allah dan akhirat itu tafakur. Ngelihat bulan, nanti gini nih kita ngelihat wajah Allah di dalam surga. Gak ada penghalang sama sekali. Bening gitu. Teduh. Terangnya tapi tidak menyilaukan. Oh gitu ya Rasulullah. Semangat lagi mereka untuk beramal soleh. Tafakur. Nanti tafakur Nabi yang lain misalnya. Nabi lagi jalan. Terus ngelihat seonggok bangkai onta. Jadi ada bangkai onta yang sudah dipenuhi belatung. Dan onta itu namanya onta saibah. Saibah itu artinya onta yang menurut keyakinan orang Arab jahiliyah, onta yang membawa sial, kutukan. Ciri-cirinya telinganya dipotong. Jadi ada hamin, saibatin, banyak istilah-istilah onta pembawa sial di zaman jahiliyah. Nah, onta ini kalau udah dipotong telinganya, nggak ada yang mau makan dagingnya, tidak ada yang mau minum susunya, dan tidak ada yang mau menungganginya. Kenapa? Dianggap onta pembawa sial. Hidupnya aja nggak ada yang mau, apalagi matinya. Jadi Nabi lagi jalan ngelihat satu bangkai saibah, onta yang dipotong telinganya dan dipenuhi belatung, bau bangkai luar biasa. Terus Nabi bilang kepada para sahabat, "Hei, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini?" kata Rasulullah. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, dikasih gratis juga kami nggak mau. Jangankan udah mati, hidup juga nggak ada yang mau ya Rasulullah, onta saibah." Kata Nabi, "Sesungguhnya dunia di mata Allah nilainya lebih rendah daripada bangkai ini di mata kalian." Ini namanya tafakur. Ngelihat apa aja dihubungkan dengan Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus aja kayak gitu. Itu orang beriman. Gak pernah lupa sama Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dengan cara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru dia bilang Rabbana, Rabbana, Rabbana. Sehingga jadi kebayang bagi para sahabat. Oh gitu ya. Berarti Allah tuh kalau gak ngasih dunia kepada hambanya yang beriman, gak zalim. Soalnya bagi Allah dunia tuh gak ada harganya. Seandainya kata Nabi, dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan ngasih dunia itu sedikit pun kepada orang kafir. Jadi kita salah paham tentang Allah gara-gara menghargai dunia. Sehingga ada orang bilang, apa maunya Allah sama saya? Allah kok tega banget sih? Allah kok gak adil sih sama saya? Karena kita mengukur rahmat Allah dengan dunia. Sedangkan Allah pengen merahmati kita dengan akhirat, bukan dengan dunia. Kita gak ngerti, salah paham.
misunderstanding, miskomunikasi sama Allah. Seandainya dunia ini nilainya ada, walaupun cuma seberat 11 sayap nyamuk. Berapa gram kira-kira 11 sayap nyamuk? Gak ada gramnya. Kalau kita pakai timbangan yang digital tuh, terus di atasnya kita taruh nyamuk, bukan sayapnya, nyamuk nih. 3 ekor, jangan 1 ekor. Keluar gak angkanya? Gak keluar, 1 juga gak keluar. Naruh mungkin nyamuk misalnya 10 ekor, masih belum keluar angkanya. Butuh ratusan ekor nyamuk baru keluar angka 1. Itu nyamuk loh, gimana 11 sayap nyamuk? Lebih gak keluar lagi angkanya, saking tidak ada nilainya dunia di mata Allah. Seandainya ada segitu aja nilainya, maka Allah gak mau ngasih dunia ini kepada orang kafir. Karena Allah gak mau merahmati orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir dikasih dunia dan seisinya, itu bukan karena Allah lebih sayang mereka daripada orang mukmin. Tetapi bukan berarti Allah juga gak ngasih dunia untuk orang beriman. Bagi Allah dunia itu bukan ciri dari kasih sayang Allah. Dunia ini bisa jadi amanah, bisa juga jadi fitnah. Sedangkan rahmat bukan dunia, akhirat. Kecuali Allah kasih dunia yang menjadi kebaikan untuk akhirat. Kaya tapi dermawan, itu baru rahmat namanya. Kalau kaya doang bukan rahmat. Makanya yang kita disuruh cemburu itu bukan ke orang kaya, tetapi orang kaya yang dermawan. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh cemburu kecuali kepada 2 orang. Salah satunya orang yang kaya dan menghabiskan kekayaannya fi sabilillah. Menghabiskan kalimat kata kuncinya. Kekayaannya fi sabilillah. Jadi yang kita cemburu itu bukan kekayaan, tetapi habisnya kekayaan itu di jalan Allah. Jadi dunia itu baru jadi rahmat kalau dunia itu membawa orang kepada akhirat. Baru jadi rahmat. Kalau semata-mata dunia saja itu bukan rahmat di mata Allah. Jadi jangan salah faham. Kok saya setelah hijrah malah susah hidup saya? Jangan salah faham. Kalau setelah kita hijrah, setelah kita bertaubat, setelah kita memperbaiki diri, dunia kita malah jadi susah. Bukan berarti Allah mencabut rahmatnya, tetapi Allah ingin mungkin melindungi kita dari fitnah-fitnah dunia. Karena Allah sayang sama kita, gak dikasih dunia. Kalau dikasih hanya untuk mencukupi kebutuhan kita. Yang gak membuat kita sampai lupa diri. Karena banyak orang makin dikasih dunia makin sombong. Makin dikasih dunia makin jauh dari Allah. Makin dikasih dunia makin jarang sholatnya. Dan kita ngerasain sendiri kalau lagi banyak masalah, sholat khusyuk, nangis-nangisnya. Tahajud panjang, jam 1 malam udah bangun tahajud sampai subuh. Begitu dikasih solusi, subuh juga kadang kelewat. Makanya Allah gak mau kita celaka gara-gara dunia. Kasih aja masalah terus. Jadi kalau kita pengen Allah gak ngasih masalah, istiqomah, dikasih dunia tetap beribadah, gak dikasih dunia juga beribadah. Sehingga Allah gak khawatir kasih dunia untuk kita. Ini hambaku siap gak ya dikasih harta? Ini hambaku siap gak ya dikasih pasangan? Jangan-jangan ntar dia kalau udah dikasih pasangan lupa sama gua. Akhirnya udah deh jomblo aja loh. Biar semakin dekat sama Allah gitu, bisa kayak gitu. Intinya Nabi itu mengaitkan bangkai onta dengan Allah. Jalan lagi tuh. Jalan lagi. Lewatin sebuah bukit. Namanya Bukit Jamdan. Di daerah Madinah. Antara Madinah dengan Madain Solih. Agak-agak jauh dari kota Madinah. Namanya Bukit Jamdan. Jamdan ini salah satu bukit yang paling angker bagi orang Arab. Jadi kalau udah lewat lereng atau lembah Jamdan, semua orang ketakutan, dianggap ada jin penunggunya. Dan di situ banyak orang yang celaka. Sehingga ketika kaum muslimin lewat lereng atau lembah Jamdan, banyak desas-desus di antara kaum muslimin, ini Jamdan loh, ini Jamdan loh. Mulai ada cerita horor. Lalu Nabi mengatakan, hadza Jamdan. Ini adalah bukit atau gunung Jamdan. Dan dia adalah sabaqal mufarridun. Lalu para sahabat mengatakan, apa arti mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun itu adalah orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Sedangkan gunung ini lebih banyak lagi daripada orang-orang ahli bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, tasbih terus ribuan kali tasbih, gunung Jamdan ini lebih banyak lagi bertasbih kepada Allah. Artinya Nabi itu mengaitkan semesta itu dengan Allah. Ini hamba Allah. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau kita jalan kemana-mana itu kita melihat, oh ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hamba Allah. Sehingga kita tidak hidup di dunia yang jauh dari penciptanya.
Ngelihat apapun ini hamba Allah. Jangan kayak orang yang tidak beriman mengatakan alam. Oh ini fenomena alam. Alam lagi, jarang yang Allah. Saya kan paling sering tuh nonton kalau di TV Nat Geo ya. National Geographic. Senang banget nonton Nat Geo. Terutama yang Nat Geo Wild. Tentang alam liar gitu. Dan selalu bahasanya alam telah menyediakan segalanya untuk kita. Yang nyediain alam. Itu bahasa orang evolusi. Tapi kita Allah lagi. Sebagaimana mereka tidak pernah enggan untuk mengatakan evolusi alam. Kita juga nggak akan enggan untuk mengatakan Allah. Sehingga saya kalau lagi nonton Nat Geo itu Masya Allah, Subhanallah. Sering terkagum-kagum sendiri ngelihat kebesaran Allah di alam semesta. Walaupun referensinya mereka, tetapi tafakur kita untuk mengingat Allah SWT. Kayak misalnya hiu, the ocean misalnya, atau killer fish, salah satunya hiu, selain paus pembunuh, killer whale ya, whale killer atau killer whale, pokoknya paus pembunuh aja. Ini ada hiu nih ceritanya. Ternyata teman-teman, hiu itu adalah vacuum cleaner Allah di dalam lautan. Dia itu hanya makan ikan atau makhluk laut yang terluka atau akan jadi bangkai dan akan jadi polusi di dalam laut. Sehingga dia akan punya dua sensor. Satu sensor ciuman darah, satu lagi dia pakai sonar untuk melihat gerak. Jadi kalau ada ikan yang geraknya, berenangnya udah gak teratur karena terluka dan bentar lagi mau mati, udah mulai lemah nih, maka akan terbaca oleh sonar sensornya hiu dari jarak sekian puluh kilometer. Dan sensor inilah, sonar inilah yang dipelajari kemudian menjadi inspirasi pembuatan sensor dalam kapal selam untuk melihat lawan atau jarak musuh. Dia bisa lebih dari 10 km ngelihat, oh ada ikan yang sekarat tuh, didatengin sama dia dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, dalam hitungan menit datang makan tuh ikan. Karena kalau nggak dimakan oleh hiu, ikan itu akan jadi polusi di dalam laut. Makanya kalau kita berenang di laut jangan panik. Begitu panik, wah hiu, ada yang makanan saya tuh. Berenangnya kacau gitu ya, nggak teratur. Sehingga kalau kita lihat orang-orang barat, kenapa yang diving sering di sebelah hiu tapi kok nggak diserang? Karena gerakan mereka itu udah teratur, udah punya ilmu berenang atau ngedive. Coba bayangin diving pas lewat hiu langsung panik sendiri. Hiu yang tadi nggak tahu jadi tahu tuh. Hiu walaupun di sebelah kita kalau geraknya teratur, menurut teori di Nation nih, walaupun di sebelahnya kalau geraknya teratur nggak akan kebaca oleh sonarnya. Sehingga dianggap bukan makanan, tetapi dianggap teman. Bro gitu. Kalau teratur, tapi kalau bukan teratur, bukan bro tuh. Langsung, wah ini makanan saya. Walaupun jaraknya puluhan kilo. Masya Allah langsung. Ini namanya tafakur. Sama kayak gajah. Pernah dengar suara gajah? Kalau gajah bersuara yang bisa kita dengar, berarti dia lagi guyon. Kalau dia manggil temannya, kita nggak bisa dengar. Dia menggunakan suara frekuensi rendah yang tidak mampu didengar oleh manusia. Kita tuh bisa mendengar suara dengan frekuensi tertentu yang udah tinggi. Itu aja kadang-kadang masih ya. Gajah teh memanggil temannya dalam jarak sampai 12 km itu dengan frekuensi rendah yang kita aja nggak dengar di sebelahnya. Kita di sebelah gajah nih. Kita nggak tahu ternyata dia lagi manggil temannya 12 kilo. Kita yang di sebelah dia nggak dengar. Beda indra. Gimana kita tahu gajah lagi manggil temannya? Telinganya dibuat tegak gini, kemudian di bawah pipinya itu kembang kempis. Itu berarti dia sedang mengeluarkan suara frekuensi rendah yang didengar oleh temannya 12 kilo lebih, dan dia mengatakan, teman-teman, ini ada makanan nih. Ini ada kebun tebu. Akhirnya temannya yang dari jarak 12 kilo langsung datang. Kalau dalam teknologi kita disebut dengan share location. Jadi dia nge-share log ke temennya tuh pakai frekuensi rendah. Langsung, ntar sinyalnya putus-putus nih kata temennya teh. Ngejar langsung ke spot itu dan gak meleset sama sekali. Allah maha besar, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Makanya tafakur. Nabi itu suka sekali mentafakuri sesuatu dan dikaitkan dengan Allah. Atau minimal dengan akhirat. Naik gunung Uhud. Kata Nabi, Uhud adalah gunung yang kami mencintainya, dia mencintai kami. Uhud itu salah satu gunung-gunung surga. Dan seterusnya. Pokoknya tafakur aja.
Makanya coba kalau teman-teman jalan, namanya bukan tadabbur alam ya. Kalau tadabbur mah Al-Quran. Kalau teks itu ditadaburi, kalau alam itu ditafakuri. Namanya bukan tadabbur alam tapi tafakur alam. Coba tafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya satu melembutkan hati, kedua menambah iman, ketiga memunculkan kepekaan dan pemahaman yang dalam diri kita. Inilah salah satu hobi para anbiya, terutama Rasulullah SAW, beribadah dalam diam, yaitu dengan cara merasa sesuatu yang baik atau yang buruk karena Allah, dan yang kedua dengan cara memikirkan dan mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, bukan hanya jadi wawasan. Sering-sering deh, malam-malam kalau mau tahajud keluar rumah dulu lihat, wah alam langit, terus baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, baru salat. Insyaallah akan lebih berkesan. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin yakin sama Allah, semakin believe, semakin keep the faith karena sering tafakur melihat bukti-bukti kebesaran Allah dan lebih berserah diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.